Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan. Bersama saya, Sheila Diarisa, inilah Banten Sepekan. Sekretaris Daerah Provinsi Banten tekankan kolaborasi lintas sektor program MBG untuk ibu hamil dan balita. Program akan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD atau 3B terus diperkuat di Provinsi Banten. Data 2025 mencatat sasaran program ini meliputi 38.534 ibu hamil, 14.114 ibu pasca salin, dan 60.768 anak usia bawah 2 tahun. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Banten saat membuka konsolidasi mitra kerja penguatan program prioritas MBG 3B Provinsi Banten tahun 2026 pada hari Rabu 4 Maret 2026 menegaskan program ini bukan sekedar pembagian makanan, namun bagian dari strategi jangka panjang membangun kualitas sumber daya manusia. Saat ini terdapat 1081 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Banten, namun baru 258 unit yang melayani program untuk ibu hamil dan balita. Artinya, perlu percepatan agar cakupan layanan lebih luas. Pendataan yang akurat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Distribusi dilakukan langsung ke keluarga sasaran setiap hari. Tidak hanya makanan, ada edukasi rutin tentang pemeriksaan kehamilan, ASI eksklusif, dan pola asuh anak. Program ini menyasar kelompok paling rentan yang dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi untuk kualitas generasi Banten ke depan. Kementerian kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (SPKKP) itu adalah pendistribusian dan edukasi oleh pendamping keluarga. Jadi untuk MBG 3B ini diantarkan langsung kepada keluarga sesuai sasaran gitu ya. Jadi nanti akan ada mekanisme harian itu mendistribusi dan ada mekanisme yang 1 bulan sekali itu edukasi. Karena edukasi itu menjadi bagian penting dari pembangunan mindset seluruh keluarga agar dapat berpola perilaku hidup sehat, kemudian pola asuhnya juga baik untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian untuk ibu hamil juga memeriksakan kesehatannya, dapat mengakses kesehatan yang baik untuk pertumbuhan ini kehamilannya. Yang ibu menyusui juga edukasinya penting untuk memberikan ASI eksklusif, kemudian nanti makan pendamping ASI itu juga penting untuk terus disampaikan kepada penerima sasaran. Intervensi kerentanan pangan, Gubernur Banten salurkan 59 ton beras. Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan pangan kepada 5.900 keluarga penerima manfaat di 8 kabupaten kota, terdiri dari 59 ton beras dan 5,9 ton ayam beku melalui program bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP Provinsi Banten tahun 2026 pada daerah rentan pangan di Kota Cilegon pada hari Rabu 4 Maret 2026. Program ini menyasar masyarakat rentan pangan berdasarkan data DTSEN, khususnya kelompok desil 1 dan 2. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan sekaligus menekan potensi inflasi di daerah, terutama menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Bantuan telah mulai disalurkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, dan akan dilanjutkan ke wilayah lainnya di Provinsi Banten bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menggunakan sistem barcode agar penyaluran tepat sasaran sesuai data penerima. Saat ini cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten masih tersimpan sekitar 406 ton beras di Bulog. Pada tahun 2026, pemerintah provinsi juga menambah cadangan pangan melalui alokasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Ini rutin sebenarnya kita lakukan. Contoh inflasi saat ini kan 0,93 ya, ya harus kita jaga karena menjelang memasuki bulan puasa dan kemudian menjelang lebaran biasanya harga-harga selalu melonjak ke atas, dan ini harus kita upayakan bagaimana supaya bisa stabil, dan ini salah satu upaya kita untuk bantuan kepada masyarakat CPP ini, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar.
Memperkuat kolaborasi lintas sektor, Gubernur Banten dorong Banten capai swasembada jagung. Pemerintah Provinsi Banten mendorong perluasan tanam jagung melalui kolaborasi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan jagung di Provinsi Banten yang terus meningkat mencapai 4.000 ton per hari untuk memasok industri pakan ternak. Hal ini disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri kegiatan tanam jagung kuartal 1 tahun 2026 di Desa Mekarbaru, Kabupaten Serang pada hari Sabtu 7 Maret 2026. Beberapa langkah yang disiapkan untuk meningkatkan produksi jagung antara lain memperluas luas tanam melalui kerjasama dengan TNI dan Polri, memanfaatkan lahan milik perhutani, serta mengoptimalkan lahan tidur di berbagai wilayah Banten. Sepanjang tahun 2026, target penanaman jagung oleh jajaran Polda Banten diproyeksikan mencapai 2.292 hektar. Dalam kesempatan tersebut juga disalurkan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani berupa 20 sak pupuk NPK, 150 liter pupuk hayati cair, 16 kg bibit jagung, dan 40 liter herbisida. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Banten. Tahun 2025 alhamdulillah dengan dikerjakan secara bergotong royong, TNI ambil peran untuk penanaman padi, kemudian Polri penanaman jagung dikerjakan secara bersama-sama dengan tokoh masyarakat, kelompok tani, dukungan kepala desa. Alhamdulillah Provinsi Banten produksi berasnya sekitar 1,8 juta ton di tahun 2025 dan Provinsi Banten tembus menjadi lumbung pangan ke-8 secara nasional. Ini merupakan sebuah upaya bersama yang harus kita tindak lanjuti. Dari saya memberikan arahan kepada PLT Dinas Pertanian untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, dikerjasamakan, ditanam, dan insya Allah nanti sama-sama kita memanennya. Terima kasih. Sambut peserta pendidikan Lemhanas, Wakil Gubernur Banten ungkap strategi ketahanan pangan Banten. Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pembangunan di Provinsi Banten. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natokusuma saat menyambut peserta studi strategis dalam negeri Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten KP3B pada hari Senin 9 Maret 2026. Data produksi pangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025, produksi padi Banten naik 14,41% dari 1,55 juta ton menjadi 1,77 juta ton. Luas lahan tanam juga meningkat dari 299.000 hektar menjadi 349.288 hektar. Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, beberapa strategi dilakukan, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian untuk kelompok tani, percepatan masa tanam, serta melakukan kolaborasi dengan TNI dan Polri. Program pendidikan Lemhanas yang melakukan kunjungan ini diikuti oleh 54 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, ASN, serta peserta dari negara sahabat. Warga antusias belanja kebutuhan pangan murah di Bazar Ramadan pemerintah Provinsi Banten. Bazar Ramadan yang digelar pemerintah Provinsi Banten di halaman Masjid Raya Al-Bantani KP3B Kota Serang pada hari Selasa 10 Maret 2026 disambut antusias masyarakat yang datang untuk membeli berbagai kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Bazar ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga bahan pokok, terutama saat permintaan meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain minyak goreng, telur, daging, cabai, bawang, dan berbagai bahan kebutuhan dapur lainnya. Selain bazar, pemerintah Provinsi Banten juga telah melaksanakan gerakan pangan murah di 15 titik wilayah Banten. Pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman, serta terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan. Bazar ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga dan dukungan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok di hari ini atau di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Hari ini ada dukungan dari beberapa instansi, ada dukungan juga dari dunia usaha untuk memberikan produk-produknya dengan harga lebih murah dari pasar kepada masyarakat langsung. Ada beberapa harga, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tapi banyak juga komoditas yang stabil,
sehingga ini harus sama-sama kita antisipasi karena memang tingkat permintaan di bulan puasa dan menjelang Idul Fitri selalu naik. Oleh karena itu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan curang atau tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung. Salah satunya adalah penimbunan dan sebagainya. Kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait. Dan stok aman Pak? Insya Allah stok masih aman. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam mengelola ya kebutuhan sehari-hari dan jangan panik karena pemerintah terus bekerja. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan koordinasi terkait dengan upaya menahan laju inflasi di Provinsi Banten. Gubernur Banten tegaskan pembangunan desa sebagai kunci pemerataan ekonomi. Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah, desa, dan kota. Hal ini disampaikan Gubernur Banten Andreas Soni saat buka puasa bersama perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada hari Selasa 10 Maret 2026. Beberapa program yang diarahkan untuk mendukung pembangunan desa antara lain bangun jalan desa sejahtera atau Bank Andra, pos pelayanan desa sejahtera atau Posyanra, peningkatan bantuan keuangan desa, program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta, serta program Satu Desa Satu Sarjana. Melalui program Bank Andra, pemerintah Provinsi Banten telah menerima sekitar 2.000 usulan pembangunan jalan desa dari berbagai wilayah. Selain itu, bantuan keuangan desa juga meningkat dari 100 juta rupiah menjadi 120 juta rupiah per desa. Sejumlah kepala desa menyampaikan bahwa program tersebut membantu pembangunan infrastruktur desa, pengembangan UMKM, serta mendukung pendidikan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten juga menyiapkan skema penghargaan bagi desa yang memiliki inovasi atau potensi unggulan. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.